Firman-firman Allah diperlihatkan dengan nyata. Pengkajian diri melalui ayat di bawah ini. Tanggal 13 September tahun 2022. Sesungguhnya setiap firman Allah itu pasti diperlihatkan kepada umat manusia bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak main-main agar setiap manusia menyadari bahwa bila kita berbuat sesuatu baik positif atau berbuat negatif itu dinyatakan atau diperlihatkan kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk kegiatan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak kita. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji setiap roh yang diturunkan ke bumi, khususnya umat manusia yang dibekali akal dan pikiran, yang diberi ilmu 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang sebenarnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 100 asma, namun satu asmanya tidak diberikan kepada manusia tetapi diberikan kepada Dajjal, dan Dajjal itu adalah mata hati yang terbuat dari api neraka, di mana sifatnya menolak segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menyatu seperti Asma Nur Ahmad yang menerima amanat dan sanggup menjalani perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bertanya pada diri sendiri, mengapa jasad kita ini antara kanan dan kiri itu sama? Ya, itulah yang dimimpikan oleh orang bodoh mencari Allah. Semuanya ilmu itu maha segalanya, baik yang terima oleh manusia maupun oleh iblis, yang pastinya ujian ini ditujukan kepada manusia. Apakah manusia sudah terhasut oleh Dajjal setan? Karena Dajjal itu menyerang untuk kejahatannya melalui melemahkan panca indera, terutama pada persendian mata yang tembus pada hatinya. Inilah pekerjaannya iblis yang sifatnya mau benar sendiri walaupun salah, tetap maunya benar serta bersandar pada Quran dan sunnah Rasulullah. Yang dipalsukan yang benar disalahkan dan yang salah diyakini kebenarannya. Hal demikian manusia seperti ini hatinya dikuasai oleh jin berupa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran 3, ayat 7. Jadi sudah jelas petunjuk di atas bahwa Al-Quran adalah pokok utama kebenaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti tidak menyalahi dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan manusia. Justru manusia itu akan dikembalikan ke tempat semula, yaitu surga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak asal saja, tetapi ada kewajibannya sejauh mana mematuhi perintah yang dijelaskan pada Al-Quran, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan perlu yang dijelaskan pada Al-Quran itu, di mana Adam dan Hawa hanya dilarang menjauhi pohon, tetapi Adam dan Hawa melanggarnya, maka dulu surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserahkan kepada Adam dan Hawa. Jadi wahai cucu Adam, ingat peristiwa itu di dunia ini sangat beda karena ada yang menghalangi untuk berbuat kebaikan, karena iblis dan setan itu sudah merasuki manusia untuk merusak akhlak manusia agar menjauhi tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali pada ayat di atas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas bahwa Al-Quran itu adalah perkataan yang tidak menyesatkan umat manusia, artinya muhkamat. Makanya diperlihatkan atau dijelaskan bentuk muhkamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Al-Quran ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kalimat muhkamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang nabi di mana perilakunya peramah, tegas, menerima amanat yang untuk diamanatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Manusia yang telah rusak mata hatinya itu karena nuraninya telah dikuasai oleh iblis dan setan yang bersekutu dengan jin kafir, yang akan merusak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencari-cari kesalahan-kesalahan firman Allah yang condong hatinya pada kesesatan, dengan mencari dan akan melemahkan Al-Quran yang agung dengan jalan mustasabihat, dengan tawil-takwilnya, dengan cara sifat-sifatnya jin kafir untuk menyesatkan, di mana kebenaran itu disalahkan dengan alasan berbagai macam cara yang jelas-jelas salah itu diputar balikan agar menjadi benar sehingga orang lain itu membenarkan.
Itulah pekerjaan jin yang diperintah oleh iblis dan setan untuk merusak akidah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari mulai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak manusia untuk menggantikan kedudukannya. Manusia yang bersekutu dengan jin kafir mencari-cari cara untuk menjadi nabi sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara merubah-rubah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dipalsukan dengan takwil-takwilnya atau dalil-dalil yang telah dipalsukan. Maka banyak manusia tertipu oleh dalil palsu. Pada umumnya umat Islam yang tersesat itu karena mudahnya mempercayai kalimat-kalimat yang kurang paham dengan dirinya, maka disinilah terpancing perkataan mustabihat ditambah-tambahi dalil yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, dibubuhi ayat-ayat sebagai pemikatnya. Jadi mereka semakin yakin. Misalkan kata-kata khilafah ini yang menjadi ketertarikannya bagi umat yang tidak mengerti khilafah itu yang bercokol di setiap negara, sifatnya akan merusak haluan negara yang mereka duduki. Karena khilafah itu tidak punya negara, maka disinilah iblis, setan merapat kepada jin dan manusia kurang paham agama Islam dan mereka mengalihkan untuk mengakui khilafah itu sebagai agama yang baru untuk mendamaikan negara. Ternyata sebaliknya, rencananya akan menghancurkan negara yang dibiayai hasil kejahatan seperti merampok uang negara, sumbangan ilegal. Tetapi umat yang tidak mengerti senang dengan mendapat jaminan per bulan ada yang 100 hingga 200 ribu. Makanya orang-orang HTI, Wahabi, Salafi, FPI, serta agama aliran lainnya mengharamkan pendidikan tasawuf atau membahas tentang yang tidak masuk akal seperti memberi salam Al-Fatihah kepada Rasulullah, apalagi kepada yang lainnya seperti kepada wali Allah, apalagi kepada orang tua, dan masih banyak yang dianggap haram. Mereka tidak memahami ayat di bawah ini bahwa makhluk baik masih hidup maupun makhluk yang sudah mati tetapi rohnya tetap berada dalam ujian atau pengawasan. Coba renungkan ayat di bawah ini. Allah berfirman yang artinya, Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan yang di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar maha mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Maka hendaknya agama isi alam paham dengan firman di atas ini bahwa semuanya masih bisa berbicara, baik yang masih hidup, ataupun yang telah mati namun roh atau nyawanya masih berkata-kata baik pengaduan, doa, ataupun mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam pun seperti langit, matahari, bulan, bumi, angin, air, dan lain-lain benda alam yang kita lihat dan kita rasakan itu semuanya selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang mengerti dan terdengar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui kehendaknya.